Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lela Santika Sari, Muhammad Ainul Anwar, Metasya Nurani Putri, Miranda, dan saya Sri Dewi Rahayu. Kami akan menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berarti suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Zat tersebut berupa glukosa, protein, dan lemak yang dialirkan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan limbah hasil metabolisme karbon dioksida keluar tubuh. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Baik, untuk jantung itu sendiri, jantung terdiri dari beberapa bagian. Ada serambi kiri, serambi kanan, lalu bilik kiri, bilik kanan, ada pena, dan setelah itu ada katup jantung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Cara bekerjanya yaitu ada relaksasi atau diastol. Nah, di mana otot jantung mengendur dan darah masih dalam serambi. Lalu setelah itu ada kontraksi di mana jantung akan menguncup dan darah ada dalam bilik. Nah, dalam cara kerjanya pun jantung berhubungan dengan paru-paru dalam memompa darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh, begitu pula sebaliknya. Pembuluh darah yang ada dalam sistem peredaran darah yaitu pertama ada arteri atau nadi. Tugasnya membawa darah keluar dari jantung dan berwarna merah. Dan pembuluh nadi terbesar dinamakan aorta. Yang kedua, pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang terhubung pada organ dan bentuknya sangat kecil. Yang ketiga, ada pembuluh balik. Pembuluh ini tugasnya mengantarkan darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir ada vena pulmonalis. Tugasnya mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia bekerja berkat tekanan konstan dari jantung dan katup di seluruh tubuh. Tekanan ini memastikan bahwa vena membawa darah ke jantung dan arteri mengalirkannya kembali ke jantung. Ada 4 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Arteri berfungsi sebagai pembawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Vena berfungsi sebagai pembawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Dan darah berfungsi sebagai komponen yang bergerak di dalam tubuh hampir setiap aktivitas. Selanjutnya, kelainan peredaran darah. Yang pertama, ada anemia atau kurang darah disebabkan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Selanjutnya, ada varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Selanjutnya, ada hemoroid atau ambeien yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Selanjutnya, ada arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi disebabkan adanya timbunan atau endapan kapur. Selanjutnya ada aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi dikarenakan adanya endapan lemak. Selanjutnya ada embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Selanjutnya ada trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Selanjutnya hemofilia adalah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Selanjutnya leukemia atau kanker darah adalah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. Yang terakhir ada penyakit jantung koroner yaitu penyempitan arteri koronaria yang mengangkut oksigen ke jantung.